Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Video kali ini aku mau bahas tentang apa sih alasan aku bikin YouTube channel. Jadi pertamanya, alasan aku bikin YouTube channel tuh, dulu aku itu orangnya bisa dibilang orang yang introvert, pemalu. Aku nggak terlalu suka ngomong dengan banyak orang, apalagi to speak in public ya, nggak pernah suka dengan hal itu. Terus aku juga orangnya lebih cenderung nyaman dengan ya udah sih orangnya nyaman aja dengan sendiri-sendiri, sama orang-orang dekat aja gitu ceritanya. Jadi aku nggak terlalu suka ngomong dengan orang-orang yang banyak, apalagi dengan orang yang belum terlalu kenal seperti itu ya. Jadi aku suka dan nyaman juga sih membatasi diri aku untuk nggak berbicara dengan orang banyak. Jadi selain aku introvert, tapi karena aku juga nyaman dengan hal itu, jadi ya udah sih aku enjoy aja jadi introvert. Aku enjoy sampai suatu hal terjadi nih di salah satu fase kehidupan aku. Juga masih pada saat aku kuliah. Jadi pada saat itu seperti ini. Waktu itu kalau nggak salah ya, itu ada di semester 2 atau nggak semester 3. Semester 3 waktu itu kita ceritanya lagi pada bikin kelompok-kelompok tuh. Bikin kelompok-kelompok, terus habis itu kita disuruh presentasi. Kan pasti ada tuh waktu mata kuliah apa atau apa kita disuruh presentasi. Nah, waktu itu karena aku emang orangnya introvert, dasarnya udah basicannya bentukannya kayak gitu, aku nggak terlalu suka ngomong sama banyak orang. Jadi pas waktu ada kerja kelompok atau apa, aku lebih cenderung diam. Aku ikut berkontribusi, tapi aku nggak jadi tipe orang atau mahasiswa yang setiap kerja kelompok selalu mengajukan atau menggagas sesuatu. Oh, kalau misalnya tugasnya begini, mending dibeginin aja deh. Atau kalau misalnya tugasnya begini, mending digini. Jadi aku bukan tipe orang yang seperti itu ya, yang suka ngide-ngide buat tugas tertentu. Jadi pas setiap satu kelompok pasti kalian pernah ngerasain juga kalau misalnya dalam setiap kelompok pasti ada salah satu orang atau dua orang yang bisa dibilang ambis. Tapi pada saat itu aku bukan orang yang seperti itu. Jadi aku benar-benar beda banget. Aku bukan orang yang seperti itu. Jadi aku udah kalau jadi anggota kelompok ya udah ngikut aja. Kalau misalnya udah ada ide yang kayak gini, udah ada yang ngusul seperti ini, ya udah aku ikut aja. Ikut ikut nih apa kata mereka, ikut nih apa kata yang ambis-ambis. Oh ini digini ya, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Jadi waktu itu tuh aku ya tinggal ngikut aja gitu. Kalau misalnya ada kerja kelompok atau gimana, aku tinggal cenderung jadi orang yang ngikut aja apa kata mereka. Sampai suatu hari aku dapat kelompok baru, ganti kelompok baru, ada dua anak ambis yang ada di kelompok aku. Terus habis itu mereka itu agak skeptis, aku mau bilang kayak itu pada saat aku nggak mengajukan pendapat atau nggak mengajukan usul untuk kelompok itu. Jadi mereka itu nganggapnya aku itu jadi beban kelompok. Jadi aku jadi beban kelompok di situ, aku dianggap beban kelompok sampai dijadiin jadiin bahan candaan gitu loh. Ah, apaan sih salsa ini, apaan sih dia ini. Sampai di situ ada poin di mana mereka bukan lagi ngejadiin aku bahan candaan, tapi bahan olok-olokan. Yang di situ titik itu di poin itu aku bener-bener gimana ya, sakit hati sampai di situ. Badan aku panas kan itu paginya di situ. Badan aku panas karena kepikiran atau mungkin overthinking ya bisa dibilang gitu. Mungkin aku juga terlalu capek untuk menerima hal itu. Badan aku panas, terus aku pusing, terus bener-bener down banget di situ aku waktu itu. Terus aku akhirnya mikir nih, nggak bisa nih kalau misalnya aku kayak begini terus. Nggak bisa kalau misalnya aku tetap terima aja apa yang mereka lakuin ke aku, apa yang mereka persepsikan terhadap diri aku. Kalau misalnya aku nggak ngerubah itu sendiri. Jadi bukannya di sini aku dendam atau gimana ke mereka, tapi aku malah berterima kasih karena aku jadi bisa menemukan diri aku yang sekarang ini. Jadi setelah itu aku biarin 1 hari, 2 hari. Akhirnya waktu itu mungkin bagi sebagian orang yang ngedengar cerita ini mungkin apaan sih masalah kecil, masalah sama temen doang diceritain kayak begitu. Tapi
meskipun ini menurut sebagian orang dibilang masalah kecil, tapi ini benar-benar punya dampak gitu loh ke hidup aku. Jadi ini bukan masalah ini urusan besar atau urusan kecil, tapi ini benar-benar ngasih dampak loh ini. Mungkin dari sebagian dari mereka mungkin akan menganggap hal itu serius atau benar, tapi ada sebagian dari mereka yang berpikir, apaan sih nggak penting, udah masalah gitu aja kok dibesar-besarin. Pasti ada yang orang seperti itu. Tapi di sini aku cerita karena ini benar-benar bringing apa ya, real impact to myself gitu loh. Jadi waktu itu aku mikir aku harus berubah. Waktu itu detik itu juga aku berubah. Waktu pertama tuh aku harus aktif. Pokoknya aku harus berubah dulu. Aku harus aktif. Jadi aku mau ngebuktiin ke diri aku sendiri kalau aku nggak kayak apa yang dibilang mereka. Aku men-challenge diri aku sendiri. Aku harus berubah nih. Aku harus keluar dari zona nyaman aku. Jadi waktu itu aku mulai jauh lebih aktif. Waktu setiap dosen ngasih waktu untuk tanya jawab atau sesi Q&A, di situ aku mulai memberanikan diri untuk aktif memberikan pertanyaan di situ. Meskipun awal-awalnya sangat susah banget ya untuk speak up, untuk mengungkapkan apa aja nih yang ada di pikiran aku. Itu sangat susah banget waktu itu. Terus habis itu akhirnya lama-kelamaan mulai terbiasa. Dan dengan perubahan aku yang drastis itu tentunya juga mengundang apa ya, banyak-banyak respon dari baik dari teman dekat aku, dari teman-teman sekelas aku, bahkan dari dosen aku sendiri. Dan mereka sempat juga bilang ke aku gini, "Mas Salsa kamu kok berubah banget sih?" Nah, waktu di situ tentu ada sebagian teman yang gak suka bisa dibilang, tapi aku bodo amat. Aku saat itu bodo amat karena kita kan gak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Aku udah di titik ini nih, udah mulai memberanikan diri untuk speak up, masa iya mau berhenti di tengah-tengah. Jadi waktu itu aku mulai memberanikan diri aku. Jadi meskipun mereka nggak suka nih dengan perubahan aku yang menurut aku positif, terus abis itu aku harus nurutin apa yang mereka mau atau apa yang mereka harapkan dari aku. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin masalah perubahan, kita nggak harus untuk menyenangkan semua orang kan, karena itu kan bukan kewajiban kita. Tapi pokoknya kalau misalnya kita ngelihatnya itu ke arah positif, kayak why not gitu loh, untuk lanjutin itu. Jadi aku tuh lanjutin aja tuh, mulai aktif, banyak tanya, banyak mengungkapkan pikiran aku, banyak mengungkapkan pendapat aku baik di kelas atau dalam kelompok ya. Aku lebih berani untuk menyuarakan apa yang aku pikirin, sampai pada akhirnya suatu titik di mana dosen aku datang ke aku nawarin kalau misalnya aku mau buat ikut international conference. Jadi di situ aku jadi presenter, aku juga publish penelitian aku. Jadi bisa dibilang waktu itu dosen aku memberi kesempatan, opportunities gitu ya. Waktu itu, oh iya, Pak, saya ambil. Aku mutusin, oke, aku ambil nih. Menurut aku kesempatan yang sangat besar banget buat aku khususnya, dan juga perubahan diri aku nih. Kan dulunya introvert, tapi ternyata sekarang aku bisa di titik ini. Dan di situ aku cukup merasa kalau misalnya kita itu bisa berubah ke titik yang kita mau. Dari semua hal itu, aku ngerasa kalau misalnya semuanya itu mungkin kalau kita berubah, kalau misalnya kita mau, kita udah punya keinginan, semua itu mungkin. Itu aku merasakan di fase-fase seperti itu, aku itu nggak sendirian. Jadi di sisi lain juga pasti banyak teman-teman aku tuh yang juga mengalami hal yang sama kayak aku. Tapi mereka cenderung untuk accept keadaan mereka. Mereka cenderung menerima keadaan mereka. Mereka kayak nggak ada keinginan untuk berubah. Jadi mereka cenderung untuk ya udah sih it's okay fine fine aja kalau misalnya gue introvert. Ya udah sih oke aja kalau misalnya pendapat gue gak dipakai. Padahal mereka itu bisa membuat lebih gitu loh. Jadi di situ waktu itu aku mikir kalau sekarang nih aku lihat udah banyak teman-teman aku yang merasa seperti itu, pasti di luar sana juga banyak orang yang seperti itu. Jadi di sini aku mau sharing sebanyak mungkin apa sih yang aku pelajarin, apa sih hal-hal yang aku dapetin. Aku mulai sharing ke mereka yang mungkin mereka mengalami hal atau fase yang sama pada saat aku ngerasain hal itu. Aku juga orangnya suka belajar, aku juga orangnya suka ngobrol dengan banyak orang. Jadi aku suka sering minta pendapat ke guru-guru, dosen-dosen, atau mungkin orang terdekat aku yang aku anggap sebagai mentor di hidup aku sendiri. Jadi aku sering tuh konsultasi sama mereka, cerita-cerita, ngobrol dengan mereka, ngasih pendapat, pemikiran dari pengalaman hidup mereka.
Jadi di situ bahkan aku bikin section MLK Voice di situ yang berisi real wawancara aku dengan mentor aku, dengan teman-teman deket aku. Jadi aku bisa tahu nih apa sih value yang ada dalam diri mereka. Pas wawancara aku ngobrol, aku nggak hanya belajar sendiri, tapi kalian semua juga bisa belajar. Pada saat aku mengalami fase-fase seperti itu, nggak ada orang yang menurut aku cocok buat aku ceritain, kecuali teman-teman deket aku sendiri, yang kedua orang tua aku. Jadi waktu itu teman aku beneran cuma 3, Jihan, Fadia, sama Dimas. Jadi mungkin lihat video aku. Terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal masuk kuliah sampai sekarang ini. Jadi aku di situ benar-benar berterima kasih juga sama mereka karena mereka udah sabar ngadepin aku yang waktu itu dulu masih bener-bener introvert sampai aku di titik sekarang ini. Jadi itu tadi alasan kenapa aku mulai start bikin YouTube channel ini, karena aku mau sharing tentang apa sih yang aku pelajarin biar kita semua di sini bisa grow up bareng-bareng menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita bisa berubah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tentunya kita juga bisa memberi dampak yang baik diri kita untuk hidup kita dan juga orang lain. Jadi itu tadi video aku kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, please klik tombol like, comment, dan juga subscribe biar kalian lebih tahu video apa yang aku upload nih ke depannya. Oke? See you on the next video. Bye!